Halo teman-teman, dimanapun berada, kembali lagi bersama Celoteh Gomping. Kali ini aku akan bercerita tentang eh, review ya, apa yang aku rasakan setelah mendapat vaksin AstraZeneca. Mungkin akan berguna untuk teman-teman yang akan menerima vaksin AstraZeneca atau sampai saat ini masih takut untuk menjalani vaksin apapun itu. Jadi aku mendapatkan vaksin AstraZeneca-nya hari Selasa, ya hari Selasa. Jadi sekitar 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, dan ini masih dosis pertama. Lokasinya ada di Taiwan. Aku pribadi mempunyai komorbid asma, jadi sejujurnya eh, aku dan istri kami berdua punya komorbid asma dan kami berdua masih sangat khawatir ya ketika memutuskan mengambil pilihan AstraZeneca. Jadi di Taiwan sendiri memberikan beberapa pilihan vaksin, tapi khusus untuk AstraZeneca ini lebih banyak stoknya. Karena kebetulan memang kekhawatiran yang terjadi terhadap vaksin AstraZeneca juga terjadi di masyarakat Taiwan. Jadi lebih banyak masyarakat di Taiwan juga memilih untuk menunggu vaksin yang lain seperti Moderna atau dari Biotech dari US ketimbang mendapatkan AstraZeneca. Jadi dengan pertimbangan bahwa stoknya banyak dan lebih cepat dapat, akhirnya kami memutuskan memilih AstraZeneca. Kemudian kekhawatiran itu sebenarnya dipicu dari berita-berita dan kasus yang ada, di mana banyak orang-orang yang mendapatkan vaksin AstraZeneca kemudian mendapatkan kasus pembekuan darah sampai lumpuh, sampai meninggal dan sebagainya, sehingga bahkan AstraZeneca ini sempat dihentikan di beberapa negara. Kemudian secara umum AstraZeneca ini memang agak berbeda dengan vaksin Sinovac yang disuntikan di Indonesia, yang lebih banyak di Indonesia. Karena aku sendiri bukan orang kesehatan atau orang biomolekuler gitu ya, jadi gak terlalu paham. Tapi dari yang aku dapatkan, jadi vaksin AstraZeneca ini adalah bukan seperti Sinovac yang vaksin COVID-nya dilemahkan, tapi mereka mengambil kemudian diletakkan di virus yang lain. Jadi kalau nggak salah ini virusnya dari Simpanse, virus flu Simpanse, tapi virus ini sudah diyakini tidak bisa bereaksi di tubuh manusia. Kemudian diinjeksi ke pasien. Ini nomor satunya seperti itu ya. Kemudian spike protein ini akan menempel di sel kita, kemudian imun tubuh kita ini akan meniru dari, atau dia akan mengingat si spike protein tersebut, kemudian akan membentuk antibodi terhadap spike protein tersebut, sehingga ketika nanti ada coronavirus masuk ke tubuh kita, maka antibodi tersebut sudah mengenali, seperti itu. Jadi cara kerjanya secara garis besar mungkin seperti itu, maaf kalau ada salah. Kemudian kalau dilihat AstraZeneca ini juga banyak dipakai di beberapa negara. Di sini sudah tercatat 65 negara memakai AstraZeneca. Ini datanya sampai 12 Maret 2021 ya. Jadi mungkin sekarang lebih banyak lagi. Jadi ini data terakhir 12 Maret 2021, sebanyak 65 negara memakai AstraZeneca. Untuk Sinovac sendiri ada 11 negara. Jadi yang dipakai di Indonesia itu ada 11 negara. Kemudian yang terbanyak dipakai adalah Biotech ya, sekitar 70 negara. Tapi kita bisa katakan bahwa AstraZeneca cukup terkenal dan banyak dipakai oleh negara-negara lain. Kemudian berita terbaru mengatakan bahwa ternyata
vaksin BioNTech dan AstraZeneca itu adalah dua vaksin yang sudah terbukti secara saintis mampu melawan COVID Delta varian. Ya, untuk Delta varian sudah terbukti, yaitu AstraZeneca ada dari Pfizer BioNTech. Untuk vaksin yang lain, saya tidak tahu datanya dengan jelas. Kemudian ini perbandingannya antara antara vaksin AstraZeneca dengan BioNTech ya. Jadi penggunaan lebih banyak BioNTech sekitar 44.000 orang. Kemudian ini hasil trialsnya ya. Kemudian hasil trialsnya untuk BioNTech itu cocok untuk semua grup. Kemudian AstraZeneca ini cocoknya untuk orang dewasa katanya. Kemudian dosisnya sekitar 12 minggu. Dari dosis pertama ke dosis kedua itu 12 minggu. Sama dengan BioNTech. Kemudian efek sampingnya. Jadi di sini disebutkan secara umum adalah sakit kepala, kemudian sakit otot ya, menggigil gitu. Nah, yang aku rasakan sendiri di hari pertama suntik itu sekitar jam 9 ya, jam 9 pagi. Kemudian pulang dari imun, kebetulan naik sepeda motor, itu masih fine-fine saja. Cuman sedikit agak pegal di bekas suntikan. Kemudian sampai jam 6 sore itu keadaan masih biasa saja, tapi sudah mulai terasa tidak nyaman ya. Jadi badan sudah mulai terasa tidak nyaman, dan mulai sekitar jam 6 sore itu baru demam. Kemudian aku minum paracetamol. Kemudian sekitar jam 7 komorbid asmaku kambuh. Jadi mulai ada suara, asmanya kambuh. Kemudian aku juga minum obat asma generik ya, kita memang bawa dari Indonesia. Jadi aku minum 2 obat, paracetamol dan asma. Kemudian aku minum banyak air putih supaya demamnya cepat turun ya. Karena kalau minum air putih, kita konsumsi banyak air putih, kita keluar sebagian panas itu keluar lewat air seni katanya seperti itu. Kemudian sakit kepala, kemudian badan itu mulai pegal-pegal, sendi-sendi sakit. Itu yang aku rasakan sepanjang malam sampai jam 2 pagi. Betul-betul tidak bisa tidur meskipun minum paracetamol. Nah, setelah minum paracetamol memang lebih mendingan badan, tapi tidak terlalu turun sepertinya suhunya. Terasa pokoknya susah untuk tidur ya, susah untuk istirahat, susah untuk tidur. Tapi akhirnya bisa tertidur juga sampai jam 6. Kemudian di hari kedua masih agak demam, tapi sudah jauh lebih baik. Tapi aku tetap minum paracetamol karena kan paracetamol itu ada analgesiknya ya, untuk pereda, nggak cuma buat demam tapi untuk supaya badan lebih enak seperti itu. Jadi untuk seharian itu aku masih minum paracetamol 2 kali, jadi pagi dan sore. Nah, di hari ketiga sudah tidak minum paracetamol, keadaan sudah lebih baik. Otot-otot juga sudah mulai tidak sakit seperti itu. Jadi yang parah-parahnya itu adalah malam ketika setelah divaksin. Jadi sekitar berapa jamnya? Sekitar 6 atau 8 jam setelah kita vaksin itu baru terasa reaksinya. Dan kemarin kebetulan bersama vaksin sama teman, dan teman juga mengalami demam yang sama gitu. Jadi malamnya dia juga demam. Tapi menurut beberapa informasi juga katanya respon tubuh itu sangat berpengaruh. Tiap orang bisa jadi
mengalami hal yang berbeda tergantung respon tubuhnya. Tapi di aku sendiri itu yang kurasakan gitu. Jadi buat teman-teman yang akan vaksin AZ, kalau bisa ya disiapkan misalnya obat penurun panas, paracetamol, kemudian obat komorbid pribadi lah. Kalau misalkan kayak aku kemarin asma, aku udah siapin, takut asmanya kambuh ya. Kemudian air minum banyak, terus kemudian termometer ya, untuk tahu suhu badan gimana. Nah, kemarin juga ada gosip bahwa setelah kita vaksin itu antibodi vaksin itu akan turun setelah 6 bulan gitu. Jadi banyak teman-teman yang khawatir tentang wacana ini ya. Jadi aku ambil dari salah satu informasi dari Pak Bimo ini di Instagram, tapi beliau menjelaskan dengan dasar saintifik yang bagus ya. Jadi aku mau share aja dari Pak Bimo bahwa ini berdasarkan paper, dia rujukannya dari Not Just Antibodies, B-Cell Anti-Cell Mediated Immunity to COVID-19. Ini terbit 2020 dari Nature Review Immunology by Rebecca G. Cox and Carl A. Brooks T. Jadi 2020. Jadi di dalam paper itu secara umum mereka menjelaskan bahwa ketika kita mendapatkan vaksin, maka antibodi tersebut memang akan turun dalam 6 bulan, tapi tetap ada yang tertinggal. Seperti saya bilang tadi kan, ketika sel itu mendapatkan spike protein itu, dia langsung merekam. Itu namanya sel, mereka mau punya memori yang tertinggal namanya sel B dan sel T memori. Jadi kalau ketika pertama kali terinfeksi virus, maka kita butuh waktu yang lama untuk menghasilkan antibodi. Tapi untuk yang kedua, maka ketika kita nanti terinfeksi virus kembali, maka antibodi itu akan lebih cepat dihasilkan karena sudah ada sel memori tadi, hasil dari vaksin yang kita jalani tadi. Jadi vaksin sel memori tersebutlah yang akan mengingat infeksi sebelumnya, dalam hal ini infeksi COVID. Jadi walaupun jumlah antibodi menurun setelah 6 bulan, itu adalah kejadian yang sangat wajar gitu. Namun jumlah antibodi tersebut akan meningkat 3 kali setelah vaksin yang ketiga. Makanya sekarang para nakes akan mendapatkan katanya vaksin booster ya. Jadi vaksin ketiga katanya Moderna, karena supaya memang tenaga nakes, teman-teman nakes adalah garda terdepan yang paling berbahaya karena langsung bersinggungan dengan penderita COVID tersebut. Jadi untuk kita-kita yang memang tidak di garda terdepan, memang tidak perlu untuk vaksin ketiga tersebut, karena kita sudah punya memori, sel itu sudah ada memori untuk COVID tersebut. Jadi jangan terlalu panik. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini. Jadi untuk teman-teman jangan takut lah untuk vaksin ya. Vaksin itu halal dan terbukti bahwa para teman-teman yang sudah dapat vaksin kemudian kena COVID itu rata-rata gejalanya ringan gitu. Jadi kita berikhtiar untuk menjaga kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan tentunya ya, dengan vaksin, hidup yang teratur, hidup yang sehat, tetap prokes sesuai anjuran pemerintah. Salam sehat.